rapot itu ya, kan ada tanda tangan orang tua. Intinya data itu disetujui oleh orang tua. Monggo formatnya terserah. Yang penting hasil print tadi diberikan ke orang tua untuk ditandatangani. Jadi misalkan jenengan sudah ngecek ya, niknya benar, terus namanya si A, tanggal lahir di Pacitan, tempat lahir Pacitan, tanggal lahir ini, sampai ketemu koordinat, udah ketemu di verbal, di approve, lalu di print. Nah, di print ditandatangani oleh orang tua. Dan hasil tanda tangan itu jenengan simpan di sekolah. Ini sebagai antisipasi kalau suatu saat orang tua protes, misalkan dia daftar di SMA 1, nah, dia protes, duh jarak saya ke sekolah itu harusnya 1 kilo, ini kok 2 kilo, nah, terus protes. Ini yang ngerjakan dulu Mas Urip misalkan. Jenengan kan punya tanda tangan. Nah ini kan sudah saya tagging Pak, ini alamatnya memang di sini, koordinatnya ini. Jadi jenengan bisa mengcounter terus karena banyak nanti kalau PPDB itu pasti banyak yang komplain terkait dengan zonasi. Terus bentuk surat pernyataannya seperti apa yang ditandatangani? Monggo nanti mungkin langsung dari aplikasi itu di print, Ctrl P itu kan biasa muncul ya. Tinggal di print saja aslinya atau di screenshot, monggo. Yang penting jenengan harus punya bukti bahwa apa yang jenengan entry itu disetujui oleh orang tua. Disetujui oleh orang tua. Itu yang terkait dengan tata cara verbalnya ya secara umum. Nah nanti yang sering bermasalah adalah penentuan titik koordinat. Apa yang digunakan sebagai dasar oleh operator untuk menentukan koordinat. Okay. Jadi dasar yang digunakan adalah KK, alamat yang ada di KK. Ini sama dengan aturan PPDB online, atau PPDB ya secara umum. Jadi alamat yang diakui sebagai alamat resmi adalah yang ada di dokumen KK. Jadi misalkan alamat saya di misalkan Jalan Dewi Sartika, berarti jenengan harus menyesuaikan dengan alamat di KK tersebut. Cuman masalahnya kan jenengan tidak bisa pas toh, tidak bisa menentukan titiknya secara pasti. Misalkan saya Jalan Dewi Sartika nomor 17, kalau di Google Map itu kalau misalkan dia kantor itu ketemu, tapi kalau rumah kan tidak. Nah itu monggo mekanismenya seperti apa, apakah orang tua kayak dijadwal datang ke sekolah untuk nitik misalkan jadwal ini si A ke orang tua, oh rumahnya dekat pos kamling misalnya, geser ketika diklik sudah selesai di save. Atau orang tua yang disuruh nitik khusus nitik saja, jadi kalau misalkan mau verbal secara utuh bisa verbal mulai awal ya, mulai NIK dan sebagainya. Kalau verbal individunya tadi mau diserahkan sekolah monggo, tapi khusus untuk koordinat itu tetap harus melibatkan orang tua. Jadi caranya apa, orang tua yang ke sekolah, atau kalau saya rasa kalau anak SMP kelas 9 itu kan sudah pinter ya. Biasanya kalau disuruh Sherlock itu kan ketemu. Atau jenengan WA anaknya nang Sherlock gitu kan ketemu. Jadi disuruh Sherlock, posisinya tapi dia di rumah. Cuma Sherlock nanti kan ketemu koordinatnya. Itu sebagai dasar juga bisa. Atau orang tuanya yang disuruh Sherlock, atau orang tuanya yang nitik sendiri, lalu ketika sudah muncul lintang bujurnya dikirim ke sekolah sebagai dasar. Tetapi nanti hasil akhirnya tetap di print hasilnya lalu dikirim ke orang tua. Jadi walaupun orang tua sudah ngirim koordinat tadi, harus ada tanda tangan, karena kalau BA ketika dihapus sudah hilang, tapi kalau tanda tangan disimpan di sekolah sebagai arsip itu bisa untuk pegangan. Ini untuk yang kelas akhir ya, mungkin nanti ke depan semua siswa itu harus verbal kemungkinan koordinat, tapi ini kita fokus ke kelas akhir. Kalau di SD tadi saya sampaikan dalam waktu 20 hari ini itu cukup, karena SD itu kan muridnya paling banyak 28 yang satu rombel.
yang rombel paralel hanya beberapa sekolah. Tapi kalau SMP ini saya juga kasihan seperti SMP 1 muridnya sekarang 9 rombel kali 36 itu juga banyak. Ya nanti monggo ini dilaporkan ke kepala sekolah. Jadi ini kepala ini soalnya bagaimana Anda ini yang lama kan anunya ya koordinat sebenarnya. Kalau yang verbal identitas itu kan gampang. Identitas itu ketika beda langsung muncul nanti di verbal. Ya untuk koordinat ini memang harus ekstra. Apakah nanti kepala sekolah punya kebijakan koordinat itu serahkan ke wali kelas masing-masing, setelah ada nanti diserahkan ke operator untuk di entry, atau seperti apa semua dibruk ke operator. Itu saya rasa juga tidak manusiawi ya dalam waktu 20 hari. Nah, intinya nanti jenengan setelah ini harus laporan ke kepala sekolah, hasilnya seperti ini, suratnya yang kemarin itu di print, suratnya ini tanggal 31 Maret harus selesai, dan nanti kepala sekolah biar mengambil langkah apakah ini dilakukan. Sebenarnya kalau verbal individu tidak harus operator ngandani ngajari wali kelas yang verbal individu, operator yang approve bisa sebenarnya. Oke, jadi kalau yang aturan sebenarnya harus orang tua, tapi kalau orang tua ini masa-masa seperti ini mungkin tidak jadi. Jadi bisa dibagi wali kelas atau petugas TU yang lain. Jadi operator dibantu beberapa orang, itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Jadi nanti dilakukan, mungkin ada Pak Lambang juga, nggih Pak Lambang, mohon Pak pengawas juga mundur. Nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Ibu pengawas untuk mengingatkan kepala sekolah agar ini bisa berjalan lancar. Terus yang terpenting terkait dengan tadi ya, kembali ke tagging koordinat, titik koordinat tadi, kalau alamatnya di sesuai KK, jadi saya nagging sesuai KK, yang harus diperhatikan adalah posisi lokasinya harus pas. Kalau misalkan saya ada di Arjosari, kakak saya Arjosari, lalu anak saya ikut simbahnya di Pacitan, naggingnya mana? Di Arjosari atau di Pacitan? Selama kakaknya masih di Kabupaten Pacitan, maka taggingnya tetap ikut di Arjosari sesuai kakak. Oke, jadi saya ulangi, kalau saya alamatnya Arjosari sesuai kakak, tapi anak saya ikut simbahnya, sehari-hari ikut simbahnya di Pacitan, maka yang di tagging adalah di Arjosari. Karena ini banyak kasus Bapak sekalian, banyak kasus ketika mau mendaftar zonasi, dia dititipkan ke rumah saudaranya atau rumah neneknya. Selama kakaknya masih ikut orang tua, maka dianggap alamatnya adalah alamat orang tua. Kecuali dia sudah ikut dimasukkan kakak simbahnya, itu bisa. Tapi harus 1 tahun ke belakang. Aturan PPDB kan 1 tahun ke belakang tanggalnya. Tapi untuk kasus ini, masa pandemi ini tidak bisa kayaknya. Karena anak-anak kan sudah belajar dari rumah. Mestinya untuk anak-anak yang berada di Kabupaten Pacitan, alamat domisilinya harusnya sama dengan alamat orang tuanya. Oke, karena pandemi, kalau dulu masih bisa diakali, didekatkan, tapi ini tidak bisa. Jadi tetap selama alamat kakaknya itu di Kabupaten Pacitan, maka titik koordinatnya ada di Kabupaten Pacitan. Itu untuk mencegah kecurangan. Terus bagaimana ini yang kedua ya, kalau yang pertama tadi sesuai, tidak ada masalah, memang ikut orang tuanya di rumah orang tuanya. Kasus kedua, dia ikut neneknya, tapi orang tuanya masih di Pacitan, hanya antar kecamatan. Itu pakai domisili kakak orang tua. Kasus ketiga, ini kasus khusus kan.
kakaknya di Jakarta. Jadi bapaknya kerja di Jakarta, ibunya di Pacitan. Nah, anaknya ikut ibunya di Pacitan. Tetapi kakaknya masih kakak Jakarta. Nah, itu taggingnya itu pakai tagging ibunya. Karena tidak mungkin masuk sekolah ning tulaan ke alamat Jakarta itu buat bolak-balik. Jadi alamatnya tetap ikut alamat ibu, tetapi harus dilengkapi dengan surat keterangan domisili. Oke. Saya ulangi, kalau ada orang tua, ini bukan cerai ya, bukan pisahan, tapi memang kerja. Jadi bapaknya kerja di Jakarta, ibunya tidak bekerja atau bekerja di Pacitan, anaknya ikut ibunya di Pacitan, tapi kakaknya masih belum dirubah, kakaknya masih ikut di bapaknya di Jakarta sana. Maka taggingnya adalah ikut ibunya di Pacitan dengan tambahan surat keterangan domisili. Sama juga kalau kasus orang tua bercerai misalkan. Orang tua bercerai misalkan awalnya dia tinggal Bandung. Lalu karena suatu hal orang tuanya bercerai, ibunya ke Pacitan, pulang ke Pacitan, anaknya ikut ke Pacitan. Itu juga sama. Dia harus pakai surat keterangan domisili dari desa ya, dari desa. Itu dan nanti nitiknya juga berdasarkan surat keterangan domisili tadi. Mungkin itu ya. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah penentuan itu. Nah ini kemarin sudah saya konsultasikan ke Pak Kepala Dinas untuk kasus-kasus khusus seperti itu bagaimana. Jadi kalau kakaknya di Pacitan, walaupun dia ikut simbahnya dimanapun, itu tetap pakai alamat kakak. Jadi jenengan tidak disalahkan, Dan nanti jangan lupa di print, dimintakan persetujuan orang tua atau bukan pengesahan ya, diketahui bahwa sekolah telah melakukan verbal dengan hasil seperti ini dan disetujui oleh orang tua. Terus satu lagi Bapak sekalian, kalau ada NIK yang bermasalah. Jadi ini juga saya alami, ini anak saya. NIK yang ada di KTP, akte, NIK yang ada di akte berbeda dengan NIK yang ada di KK. Ada kasus seperti itu. Itu memang pernah saya tanyakan ke Capil, memang sebelum tahun 2010 kalau tidak salah, sebelum 2010 itu aplikasi SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan itu masih belum online. Jadi masih dimungkinkan terjadi perbedaan antara NIK yang ada di KK dengan NIK yang ada di akte. Untuk kasus seperti itu tetap harus dilaporkan ke Capil untuk dilakukan perubahan dokumen. Jadi seperti anak saya kemarin, yang salah adalah aktenya, akhirnya dikeluarkan akte baru. Nah, itu yang bisa ngecek hanya Capil. Nah, saya kemarin sudah nego ke Capil, sebenarnya harus datang sendiri Pak. Jadi datang sendiri, kayak sekalian dirubah dokumennya. Jadi datang sendiri, bawa kakak asli, bawa akte asli. Kalau nanti yang benar kakaknya, berarti langsung dicetakkan akte yang asli. Kalau yang benar akte nanti dicetakkan kakak baru. Oke. Cuma kan butuh waktu. Kalau rumah saya dekat, tapi misalkan yang dari Bandar, Nawangan kan jauh. Ini sementara dengan rekap Excel saja. Jadi misalkan Rosi misalnya, NIK di KK 123, NIK di akte 321 misalkan. Direkap di Excel saja. Misalkan ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir saja. Jadi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lalu NIK-nya, NIK di KK, NIK di akte. Nanti direkap dalam satu sekolah itu yang bermasalah berapa, dikirimkan ke saya, nanti saya yang akan ke Capil. Jadi saya ke Capil hanya mencari tahu mana NIK yang benar untuk dasar verbal jenengan. Ketika sudah tahu NIK yang benar, nanti kan sistem perbarui. Nah, nanti kalau jenengan mau merubah dokumen, baru orang tuanya harus datang sendiri. Jadi tidak harus orang tua langsung ngurus, itu kan kasihan. Untuk kecepatan ini proses verbal, jenengan rekap saja, nanti kita fasilitasi ke Capil untuk menentukan
NIK yang benar dan merubah sistem yang ada di Capil. Karena di Capil pun masih terhitung ganda NIK-nya. Itu kalau tidak laporan juga tidak diperbarui oleh Capil. Jadi harus berdasarkan laporan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait teknis akan disampaikan oleh Mas Win dan nanti akan materinya akan di-share ke jenengan. Jadi tidak usah dicatat, tidak usah difoto-foto. Jangan fokus saja terhadap penjelasannya. Nanti materinya akan di-share dan itu juga bisa dengan share ke orang tua, ke guru lain bisa. Tapi sekali lagi, walaupun ini sebenarnya tugasnya orang tua, tetapi operator harus memfasilitasi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum lanjut Mas Win, mungkin ada pertanyaan secara umum, belum ada nggih? Ada mungkin. Ada, monggo. Mas Rosi. Nggih. Ya, dari SMP 3 Bandar. Nggih. Kemarin sudah pernah mencoba untuk eval, kemudian sudah kami input semua itu data itu tidak sesuai dukcapil, Mas Rosi. Padahal sudah berulang kali kami coba lagi itu datanya sama, tapi di dukcapil itu ada kata-kata tidak sesuai dukcapil, nonton. Kami sampai kemarin coba kami cross-check-kan antara KK terus ijazah SD kemudian sampai akte itu juga sama semua, tapi di itu tertera tidak sesuai dukcapil, nonton. Ngeten Pak, untuk kasus seperti itu nanti direkap saja seperti kasus yang tadi. Itu sama seperti waktu kemarin kita masukkan data PTK baru, Pak. Nah, data PTK baru itu kan ketika dimasukkan nambah ke PTK kan harus cek dukcapil. Padahal di KTP-nya sudah benar, Pak. Betul. Di KTP itu benar NIK-nya. Terus dimasukkan ke situ bahasanya sama, tidak sesuai dukcapil. Nah, itu harus nanti diperiksakan ke sana. Yang salah KTP-nya atau sistemnya di dukcapil belum update. Nah, kemarin yang banyak itu sistemnya dukcapil belum update. Jadi nanti kita jenengan rekap saja yang kasus-kasus seperti itu, nanti kita bantu untuk ke dukcapil. Mungkin ada pertanyaan yang umum ngeten nih, nanti teknis Mas Win. Sampai satu Benagung, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan ini terkait dengan dokumen nanti yang disetujui oleh orang tua itu mohon formatnya dibuat sama saja sehingga untuk memudahkan bagi pihak sekolah untuk melakukan itu. Makanya Mas Win, sebenarnya kalau format lebih baik langsung dari aplikasi itu di print sama mesti, karena daripada jenengan ngetik lagi dibuatkan format, saya takutnya ada kesalahan dalam copy paste misalkan. Lebih baik langsung dari aplikasi itu di screenshot atau di print, nanti Mas Win yang jelaskan, bisa di print itu lebih seperti kalau kita cek NISN itu, NISN data kan ketemu, di print kan formatnya itu mesti sama. Walaupun ada tulisan menu dan sebagainya tidak masalah menurut saya. Malah lebih yakin karena itu print-printan dari aplikasi. Kalau nanti kita buatkan format, misalnya format Word itu ya, atau Excel, jadi kan masih ngopi lagi dari situ. Nah, takutnya malah waktu ngopi kurang satu huruf, kurang satu angka, itu jadi masalah. Nanti detailnya ke Mas Win itu, ya. Ya, terima kasih. Yang lain? Ini ada yang tanya di chat, jika NISN di Dapodik, ijazah dan kartu NISN sama, tapi di verbal PD disilang. Oh iya, nanti Ben jawab Mas Win itu nanti. Sekalian di verbal PD-nya itu. Yang lain, yang umum. Kalau ada unek-unek bisa langsung tanya juga. Saya cukupi sekian dulu. Bila taqwa daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Win. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Pak Rosi sebagai asal program. Yang saya hormati tadi ada Pak Herlambang, informasinya sudah ikut hadir juga. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu operator Dapodik jenjang SMP negeri swasta Kabupaten Pacitan.
Di sini saya akan menyampaikan hasil daring saya dengan Pusdatin terkait dengan verifikasi dan validasi peserta didik tingkat akhir, jadi jenjang kelas 6 dan jenjang kelas 9. Di sini akan saya menyampaikan materi, ada beberapa teknis, langsung saya screen aja. Oke. Sudah masuk Pak Rasi ya? Sampun. Sudah ini, oke. Baik, saya lanjutkan. Di sini hanya saya menyampaikan sosialisasi, verifikasi, dan validasi data individu peserta didik tingkat akhir tahun pelajaran 2020-2021. Di sini ada beberapa inti pokok, yaitu terdiri dari dasar hukumnya, kemudian tujuannya ini apa, terus tugas-tugasnya siapa saja yang melakukan. Nanti ada juga penegasan terkait dengan diadakannya verval data individu peserta didik di sini. Langsung saja, dasar hukumnya ada 9. Di sini ini saya peroleh materi ini dari Pusdatin. Kita fokus di poin 9, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 470/3162/SC tanggal 15 Mei 2020 tentang penerapan nomor induk kependudukan atau NIK pada data pokok atau Dapodik di Kemdikbud. Jadi verval ini intinya itu perpaduan data kependudukan baik peserta didik, orang tua, ya ibu, dan mungkin wali. Itu juga nanti akan pemadanan data di Dapodik dengan data Dukcapil. Selanjutnya tujuannya apa? Tujuannya itu verifikasi dan validasi data individu peserta didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 selama masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Verifikasi dan validasi data individu peserta didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik di tingkat akhir. Di tingkat akhir untuk SD kelas 6, SMP kelas 9. 1. Data master peserta didik meliputi NIK-nya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian data atribut peserta didik meliputi data ibunya, NIK dan nama, data ayah, NIK dan nama. Kemudian yang bagi memiliki wali itu juga menyantumkan NIK dan nama. Dan yang terpenting di sini data spasial atau tempat tinggal peserta didik. Untuk dilakukannya verval data individu peserta didik. Kita masuk ke teknis. Di sini ada 3 yang melakukan verval data individu, yaitu peserta didik atau orang tua atau wali, kemudian satuan pendidikan atau sekolah, yang ketiga dinas pendidikan. Yang pertama adalah tugas peserta didik atau orang tua atau wali. Dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data sesuai dengan data kependudukan yang sah. Jika terdapat kesalahan meliputi. Jadi di sini adalah peserta didik orang tua atau wali itu mengajukan perbaikan atau memadankan data dengan data Dukcapil, meliputi data master atau data peserta didik itu sendiri, NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan ditambah lagi dengan atribut data ibu, data ayah, wali, dan spasial tempat tinggal. Dan pengajuan perbaikan di sini semua peserta didik tingkat akhir itu harus melakukan pengajuan perbaikan. Karena di situ akan mengisi data NIK dan nama ayah, nama orang tua, dan data spasial tempat tinggal.
Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman http://nisn.data.kemdikbud.go.id. Lamannya seperti ini. Saya kira Bapak Ibu Kurator sudah tidak asing lagi, tampilannya seperti ini. Dan yang diisikan adalah memasukkan NISN untuk peserta didik tingkat akhir, kemudian memasukkan nama ibu kandung. Pastikan untuk peserta didik yang melakukan verbal ini itu adalah peserta didik tingkat akhir. Karena nanti tampilannya akan berbeda ketika bukan peserta didik tingkat akhir. Kalau bukan peserta didik tingkat akhir, hanya yang muncul nanti ketika kita klik cari data, itu yang akan muncul hanya informasi terkait dengan nama siswa, jenis kelamin, dan status aktifnya. Tapi beda lagi kalau memang yang diisikan di sini adalah memang peserta didik tingkat akhir, itu tampilannya nanti ya, masukkan NISN, nama orang tua, nama ibu kandung, kemudian klik di sini ada atau centang. Saya bukan robot, memastikan bukan robot, dan itu akan muncul captcha. Nanti silahkan sesuai dengan ketentuannya. Biasanya taksi, gambar taksi yang mana saja, kemudian dan sebagainya nanti akan tahu. Kemudian klik cari data. Setelah diklik cari data dengan isian yang sudah benar, dia akan tampilannya seperti ini. Tidak hanya menampilkan data individu atau data informasi peserta didik. Jadi kalau bukan peserta didik tingkat akhir, yang muncul hanya di sini data yang ini. NISN, nama, kemudian tempat lahir, jenis kelamin, dan status keaktifan. Nyonyol itu, tapi ketika peserta didik ini adalah peserta didik tingkat akhir, dia akan muncul di sini. Verifikasi data individu siswa. Dan peserta didik atau orang tua atau wali itu masukkan NISN-nya. NPSN, nomor pokok sekolah nasionalnya. Jadi ketika nanti jangan sampaikan kepada orang tua NPSN sekolah jenengan itu berapa, tujuannya untuk memudahkan mengisi di sini. Nah ini harus diisi. Terus memastikan kembali data tanggal lahir peserta didik. Tanggal berapa, formatnya seperti ini, nanti di list milih secara milih secara sistem, milih bulan, milih tahun, dan milih tanggal. Jadi tidak diketik secara langsung. Selanjutnya memasukkan nik peserta didik. Di bawah ini memasukkan niknya peserta didik. Setelah 3 item ini sudah diisi atau 3 isian ini sudah diisi semua, klik centang, saya buka robot, kemudian lihat. Nanti akan muncul captcha yang seperti di awal. Kalau sudah, klik lihat data. Tampilannya seperti ini. Akan masuk ke data verifikasi data peserta didiknya. Dan di sini ketika data itu dinyatakan sudah benar, di sini akan muncul centang hijau dan tulisan warna hijau. Dan ini menunjukkan bahwa data tersebut adalah data yang sudah benar dan sesuai dengan data Dukcapil. Di bagian sebelah kiri di sini adalah menerangkan bahwa data peserta didiknya. Niknya sudah ditemukan di Dukcapil, kemudian namanya juga sudah sesuai di Dukcapil. Terus tempat lahirnya sesuai dengan Dukcapil, tanggal lahirnya sudah sesuai Dukcapil. Jenis kelaminnya juga sudah Dukcapil. Berarti data ini dipastikan sudah sama dengan data Dukcapil. Selanjutnya di sini akan mengisi nik ibu kandung. Data orang tua atau wali nanti diisikan niknya ibu kandung, terus namanya ibu kandung. Dan nanti ketika di sini itu diaktifkan, di sini bisa dibaca, silahkan dicentang di sini. Jikalau ibu kandung sudah meninggal ataupun warga negara asing.
Terus selanjutnya nik ayah, masukkan nik ayah di sini. Kemudian nama ayah. Di sini juga ada keterangan, silakan centang di sini ketika ayah sudah meninggal ataupun warga negara asing. Dan selanjutnya nik wali. Ini kalau memang peserta didik itu mengikuti wali. Isikan niknya, kemudian namanya siapa. Dan isian terakhir adalah penitikan lokasi atau titik koordinat lokasi tempat tinggal peserta didik. Ya nanti silahkan koordinasi dengan orang tua atau peserta didiknya kalau memang dari orang tuanya mungkin peserta didiknya tidak tahu. Kalau nanti tadi sudah bilang Mas Rosi, mungkin peserta didik sekarang kan sudah bisa Sherlock nih. Itu bisa juga dilakukan untuk penentuan titik di situ. Jadi operator juga memberikan edukasi kepada lokasi tempat tinggal ini yang terpenting dalam pendataan di sini karena untuk kebijakan BPDB juga. Dan pastikan kebenaran nanti datanya untuk operator ketika memvalidasi data lokasi tempat tinggal. Setelah untuk melakukan penitikan atau titik koordinat atau lintang bujur di sini hanya kita memilih petanya di mana, kemudian kita klik gitu saja. Dia akan langsung secara otomatis lintang dan bujurnya akan berubah. Di sini juga ada keterangan, silakan klik data petanya untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal. Jadi dicari dulu tempatnya mana, kemudian diklik saja di lokasinya itu. Setelah data orang tua terisi, kemudian lokasi sudah terisi, selanjutnya klik tombol di sini. Klik di sini untuk validasi data. Di sini ada blok oranye. Klik saja di situ untuk memvalidasi data yang telah diisikan. Kemudian yang tampil ini verifikasi data peserta didik. Jadi hasil isian tadi tampilannya akan seperti data identitasnya ya. Data identitas peserta didiknya. Kalau warnanya hijau seperti ini berarti dipastikan datanya sudah benar dengan data Dukcapil ya artinya. Dari data siswa di awal sudah di slide sebelumnya sudah terdeteksi benar. Terus yang ini mendeteksi kebenaran data dengan data Dukcapil terkait dengan data orang tuanya. Nik yang diisikan atau ibu kandung ditemukan di Dukcapil. Benar berarti nama ibu kandung sesuai dengan nik ibu kandung. Nik ayah ditemukan di Dukcapil, nama ayah sesuai dengan nik ayah. Berarti data ini dipastikan sudah sama dengan data Dukcapil. Kemudian memastikan kembali peserta didik, orang tua atau wali tentang titik koordinat yang ditentukan sebelumnya. Jadi di zoom saja, nanti akan kelihatan apakah sudah benar sesuai dengan penitikan yang isian sebelumnya. Jika sudah dipastikan benar, lakukan centang persetujuan. Di sini dicentang, diklik centang. Dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formul di atas. Ini. Ketika di sini dilakukan oleh orang tua atau peserta didik, itu nanti apakah tadi yang seperti disampaikan Mosi, apakah harus mencetak, apa cukup ini saja. Tapi kalau memang yang melakukan ini operator, berarti kan operator harus minta persetujuan dari orang tua atau pengisi data di sini. Nah, disinilah nanti kalau ini yang melakukan operator,
silahkan langsung saja format di sini itu di print dan nanti dimintakan tanda tangan ke orang tua terkait dengan pemberian data di sini. Dan verifikasi di sini sebenarnya sudah sangat membantu untuk terkait dengan pembenaran data dengan data Dukcapil. Hasil verifikasi di sini saya kira data sudah benar. Jadi dengan data ini sudah terkoneksi dengan data Dukcapil. Setelah dicek sudah benar, kemudian centang di sini, kemudian lakukan klik di sini. Klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan. Setelah orang tua atau peserta didik melakukan klik di sini, data isian di sini akan berpindah ke laman Verval PD nantinya ya. Jadi setelah klik di sini nanti akan muncul daftarnya di bawah. Ini masih dalam web yang sama ya, masih dalam yang sama, belum di Verval PD. Setelah klik tadi di sini akan muncul daftar pengajuan perbaikan di bawah. Dan di sini ada status. Karena baru proses pengajuan ke operator, di sini status persetujuannya dalam proses. Jadi di sini operator belum melakukan persetujuan, masih dalam antrian. Rasanya yang harus diproses itu masih dalam antrian. Sampai di sini tugas peserta didik, orang tua atau wali untuk melakukan validasi data individu peserta didik tingkat akhir selesai. Jadi data di sini sudah terkirim ke Verval PD-nya di lembaga masing-masing. Oke, berarti untuk tugas orang peserta didik atau orang tua atau wali selesai sampai di sini. Dan langkah selanjutnya adalah tugas satuan pendidikan atau lembaga. Tugas satuan pendidikan dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik, satuan pendidikan memiliki tugas untuk mensetujui atau menolak pengajuan data perbaikan dari peserta didik atau orang tua atau wali. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approval atau persetujuan meliputi data master peserta didik itu sendiri melalui seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, atribut peserta didik seperti nama, data ibu, data ayah, data wali, NIK-nya, namanya, terus kemudian data spasial tempat tinggal peserta didik. Proses persetujuan atas pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang dilakukan melalui laman ini, vervalpd.data.kemdikbud.id. Loginnya pastinya sudah tahu ya, loginnya untuk lakukan verval. Loginnya yang pernah diregistrasi di SDM. Hanya satu registrasi di SDM untuk berbagai login verval. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Ketika kita masuk di Verval PD, setiap lembaga tampilannya seperti ini. Dan di sini ada edit identitas, ada 2 menu. Untuk Verval individu tingkat akhir itu yang bawah, pengajuan edit identitas itu yang diklik yang bawah. Kalau yang atas di sini adalah proses pengajuan memang untuk Verval PD semua jenjang. Dan setelah masuk di sini, diklik di sini, edit identitas, tampilan datanya akan seperti ini. Siapa saja yang sudah melakukan Verval PD, peserta didik atau diwakili orang tua ataupun wali, nanti semuanya akan masuk dalam daftar di sini, dalam daftar proses. Kebetulan ini baru 1. Dan yang masuk di sini hanya 1. Dan apa yang dilakukan di sini yaitu operator melakukan
klik data picture di sini atau icon picture untuk melakukan persetujuan atau cek validasi datanya. Nah, ketika diklik akan muncul seperti ini, persetujuan perubahan data. Di sini akan menampilkan data lama dan menampilkan data baru. Operator dashboard silakan dicek datanya. Di sini ketika tidak ada mengalami perubahan data, pastinya tidak ada warna oranye atau blok warna oranye. Ketika itu kosong ataupun ada perubahan data dan data yang tidak sama, itu akan berwarna oranye. Contoh nik ibu, data sebelumnya tidak ada, kemudian tadi sudah diisi atau diverifikasi dan divalidasi, diisi, dipastikan kebenarannya, kemudian nama ibu kandung, ini data di dashboard sudah ada, dan ketika edit atau verbal tadi juga diketikkan sudah sama, tidak berwarna. Nik ayah, kemudian datanya masih kosong, dan di sini diisi, nama ayah sama, kemudian ini yang kosong kan juga berwarna oranye, dan perubahan lintang bujur. Di sini data awalnya pasti ada satu titik koordinat yang ditentukan. Biasanya semuanya terpusat di titik koordinat lembaga. Ketika peserta didik atau orang tua atau wali sudah melakukan perubahan penelitian titik koordinat, di sini pasti ada perbedaannya. Setelah data ini dinyatakan oke, clear, datanya sudah benar, kemudian operator melakukan persetujuan dengan klik checkbox disetujui. Setelah checkbox disetujui, lakukan klik proses persetujuan. Bagaimana kalau yang ditolak karena datanya salah? Ya silakan saja operator melakukan checkbox ditolak, kemudian alasannya apa, proses persetujuan. Bagaimana cara pembenarannya atau pembetulannya kembali? Setelah ditolak, silahkan peserta didik atau orang tua atau wali melakukan pengisian ulang. Prosesnya mulai dari awal tadi, masuk di lamanya NISN, data.kemdikbud.id. Jadi mengulang dari awal, kalau memang itu masih salah. Itu sampai di sini tugas operator selesai. Jadi proses persetujuannya selesai. Itu salah satu tugas di satuan operator dashboard di satuan pendidikan terkait dengan verbal data individu peserta didik. Sekarang tugas operator dinas pendidikan dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota memiliki tugas untuk memastikan pengajuan perbaikan data dari peserta didik sudah diproses oleh satuan pendidikan. Jadi memantau apakah sudah diproses atau belum. Dan nanti akan kelihatan diproses atau sudah disetujui, itu akan kelihatan di rekamnya dinas. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat melihat rangkuman pengajuan perbaikan data individu peserta didik melalui laman pd.data.kemdikbud.id melalui menu rekap. Jadi tugasnya operator Dinas Pendidikan memantau perkembangan pelaksanaan proses verbal, kemudian menginformasikan bagi sekolah yang memang masih belum atau belum melakukan verbal data individu peserta didik. Selanjutnya penegasan terkait dengan verbal data individu peserta didik. Penegasan di sini adalah verbal ini dilakukan diprioritaskan untuk peserta didik tingkat akhir kelas 6, 9, dan 12. Pengajuan perbaikan data dilakukan oleh peserta didik atau bisa diwakili orang tua ataupun wali. Persetujuan perbaikan data dilakukan oleh operator atau oleh satuan pendidikan.
Pengajuan perbaikan data mengacu pada data pendukung yang ada pada database kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Pusat atau kartu keluarga. Jika data yang diisikan belum sesuai atau memiliki data yang harus memastikan kebenaran data ke Dinas Dukcapil setempat. Perbaikan data atau perbaikan dalam kurung perbaikan data kependudukan dilakukan di Dukcapil setempat di mana dokumen data keluarga diterbitkan. Itu jadi ketika ada isian data yang belum sesuai, silakan koordinasikan dengan Dukcapil setempat atau sesuaikan dengan dokumen kartu keluarga yang diterbitkan. Pengajuan perbaikan data dapat dilakukan ulang jika satuan pendidikan sudah memproses pengajuan perbaikan data sebelumnya. Seperti apa yang sampaikan saya terakhir tadi terkait dengan tugas di satuan pendidikan, pengajuan perbaikan data dilakukan ulang jika satuan pendidikan sudah memproses. Jadi ketika operator itu ketika menolak dan peserta didik atau orang tua atau wali melakukan perbaikan data ulang, itu harus disetujui dulu. Jadi diproses sampai walaupun di situ keterangan ditolak, harus diproses sampai dengan disetujui. Maka setelah dilakukan atau diproses oleh satuan pendidikan oleh operator, maka ketika peserta didik atau orang tua atau wali untuk perbaikan data kembali bisa dilakukan. Dan prosesnya akan berulang seperti itu. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan materi dari Pusdatin terkait dengan profil individu peserta di tingkat akhir. Mungkin ada kritikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan prosesnya. Monggo sekalian, setelah penjelasan teknis dari Mas Win tadi, kalau ada pertanyaan langsung mawon dibuka mic-nya. Maupun boten sabar menggarap. Saya Pak Rosti. Iya, Monggo. Untuk tidak kelihatan wajahnya. Nggih. Nah, ngoten kan lebih. Mau tanya apakah ada batas waktu untuk melakukan verifikasi tersebut, Pak? Ada di surat kemarin saya share kan 31 Maret. Oh, Belum terima suratnya Bu Jenengan? Ada kemarin saya share di grup Dapodik dan lewat pengawas juga sudah saya share 31 Maret. Nggih, mangke kula share malih. Nggih. Yang lain, enten Pak Priyanto. Iya Mas. Nggih, dipantau. Mohon izin Mas mau tanya. Nggih Pak, monggo. Ya, ini kan verbal. Nggih. Peserta didik. Pemahaman saya verbal itu kan data sudah ada, tinggal ngecek, gitu ya? Iya, betul. Oh, artinya nanti kalau saya datang ke sekolah hanya menanyakan progresnya sampai berapa persen, kendalanya apa. Wah, betul. Kayak kalau kendala dibantu. Oh iya, siap. Ya. Ngeten Pak Pri, mangke. Untuk sekolah-sekolah yang rombelnya banyak, itu kan tidak mungkin diselesaikan oleh satu orang operator, bantu beberapa orang atau diserahkan ke wali kelas masing-masing, operator tinggal ngecek. Kalau satu orang tidak nutut Pak. Iya, siap. Mohon izin Pak Rosi. Nggih, monggo. Tiga tulaan. Mohon izin bertanya Pak Rosi, Pak Win. Ini kejadian NISN tidak ditemukan Pak, dikarenakan sebenarnya masih kelas 8, tapi untuk mengantisipasi nanti di tingkat akhir, ini NISN-nya terbaca ganda dengan sekolah yang di bawah naungan Kemenak. Nanti kami operator sekolah minta solusi Pak. Matur sembah nuwun. Ya, oke. Baik Pak, untuk NISN ganda semuanya kemarin baru saya selesai rekap. Mungkin punya Bapak juga masuk di situ. Untuk proses
NISN ganda itu yang bisa melakukan resetting adalah Pusdatin. Jadi kita disuruh merekap data siapa saja yang memiliki NISN ganda di lembaga mana. Kemudian data itu sudah saya rekap. Nanti akan saya ajukan per 5 siswa atau per 5 peserta didik. Jadi di sana itu ditangani secara manual, ada di grupnya, ada grupnya untuk melakukan mengeksekusi NISN yang ganda. Dan kasusnya macam-macam juga. Jadi NISN yang tidak tahu, yang satu terdeteksi jenjangnya TK, yang satu sudah terjadi jenjangnya SMP, yang satu terdeteksi di lembaga di luar Jawa, macam-macam harusnya. Nanti akan saya konfirmasikan langsung. Jadi jenengan tinggal tunggu saja atau minta konfirmasi datanya ke saya juga bisa. Misalnya biar nanti jenengan sudah laporan seperti ini ternyata di data saya tidak ada, itu khawatirnya itu. Maksudnya tujuannya konfirmasi seperti itu. Dan nanti akan saya ajukan per 5 peserta didik. Jadi diajukan di grupnya tingkat akhir. Jadi di situ ada grup Pusdatin yang memang menangani terkait dengan NISN ganda. Saya kira itu nanti ditunggu saja, Pak. Yang saya tunggu dari jenengan konfirmasi namanya siapa, langsung japri saya saja. Untuk memastikan data sudah masuk ke rekapan saya. Nggih, matur suwun, Pak. Oke, cukup jelas ya. Yang lain, ini pertanyaan sementara cukup yang terkait verbal ya. Nanti yang Saya Pak Rosi. Saya. Monggo. Oke. Terima kasih. Ini untuk titik koordinat. Ini kan harus melibatkan siswa dengan Sherlock lokasi. Misalkan siswa tadi tidak punya HP ini cetul ngoten pripun niki? Jenengan parahan nih. Waduh. Lah lokasinya kan memang sulit, matur suwun. Oke. Caranya kan macam-macam, Pak. Jadi kalau yang di kota ini digarap wong tuane dhewe misalnya gitu. Mas Win itu wis verbal dhewe. Terus yang agak terpinggirkan gitu. Kalau siswanya melek teknologi dia bisa Sherlock gitu, bisa nagging dhewe dikirim. Tapi kasus wis wong tuane ra ngerti, anake ra duwe Android, ya kuwi tugasnya Pak Prianto, Pak pengawas, tugasnya Pak kepala sekolah bagi tugas. Ya. Jadi ini aku pernah ngerti ada open kamera ya, bukan ada aplikasi yang moto tanpa sinyal pun bisa muncul koordinat, nek ora salah loh. Itu ada itu. Nek open kamera itu kan harus ada sinyal baru muncul koordinat. Itu saya pernah dengar moto pakai aplikasi itu di HP ya, bisa muncul koordinat tanpa sinyal pun bisa. Itu monggo nanti. Tapi tugasnya tetap teng jenengan. Kajak yang lain sudah. Ini tadi SMP 3 Pacitan sudah nyoba Pak Pri. Dilalah nggak bisa diakses dilalah webnya. Oh gitu. Sudah laporan teng WA, tidak bisa akses. Berarti kan sudah nyoba nih. Iya, iya. Saking antusiasnya nih. Semangat ya. Oke, Pak. Oke, untuk informasi saja, sistem saat ini masih trouble. Kemarin saya nyoba, kemarin sore sama Mas Rosi nyoba itu bisa. Tapi hari ini banyak yang nyoba itu. Ya, banyak nyoba setelah ya tadi kita sosialisasi SD, ternyata nyoba sistemnya masih trouble. Ya, ya. Jadi jangan kaget, ditunggu saja. Saya juga sudah koordinasi dengan Pusdatin. Ini ada pertanyaan dari SMP 2 Punung, sekedar masukan saja apabila PPDB jadi di online kan lagi, agar di akhirnya nanti data bisa diintegrasi dengan Dapodik sebagai siswa baru. Tidak seperti kemarin, Dapodik masih tarik PD. Iya, memang itu pernah ada sosialisasi dari Pusdatin, data-data hasil PPDB itu bisa langsung masuk ke Dapodik, cuman ada beberapa syarat. Jadi
istilah database-nya kan penyedia layanan PPDB online kan beda-beda. Enak sing pakai Iya. Telkom, enak sing kan. Iya. Nah, memang harus dipastikan apa namanya datanya itu bisa langsung dimasukkan ke Dapodik ya. Cuman syaratnya saya belum terlalu paham. Memang ada arah ke seperti itu. Nanti coba saya tak jagong dengan itu pengembangnya aplikasi siap online. Kalau memang itu bisa, ya enak lah. Mungkin pasti bisa nambah ya. Mas. Oke, enggak. Sebenarnya kita Mas, terkait itu sebenarnya kemarin untuk tahun kemarin kita harus mengirimkan data ke Kemdikbud. Jadi data penerimaan atau PPDB datanya di sana dan nanti di Kemdikbud yang akan masukkan Mas gitu. Iya, tapi Informasi bentuknya database Mas ya, bukan Iya, Excel. oke. Nah, bentuknya Dan database. kita harus menjalin kerjasama bagaimana permintaannya dan itu. Iya, Iya, betul. iya, iya. Nah. Gue Iya. masukannya Iya. bagus Mas Oke. Gunung. Oke, yang lain. Monggo yang lain, ini masih ada waktu 10 menit. Kalau udah ada berarti mungkin Pak Lambang nih tadi hadir nggih Pak Tri? Pak Cahya Herlambang kok hilang sudah? Iya, goreng layur. Oke, oh layur. Nanti untuk materi akan terus nanti saya share juga ke pengawas Pak. Jadi saya share ke pengawas, ke kepala sekolah, ke operator agar nanti pengawas sudah bisa ngawasi gitu. Tugasnya pengawas kan ngawasi Pak. Ya. Sami kali kula wani ngawasi yang belum Dampingi. bimbing. Dan Kula lapor dampingi, dengan. Ya. Oh, dampingi. Ya. Berarti jenengan harusnya namanya pendamping Pak, bukan Oh pengawas. iya, saya itu pendamping. Oh, pendamping. Iya. Oke, siap. Hmm. Pun nggih mboten enten nggih. Dicat Mas, dicat. Oh, dicat. Untuk data pendukung nik ayah dan ibu tidak sesuai dengan Dukcapil, bagaimana solusinya? Nik Ini ayah. komunikasi dengan Dukcapil nih Mas ya. Nggih. Nggih ngaten loh, untuk nik kalau bermasalah nanti direkap saja, nanti saya yang ke Dukcapil. Tapi untuk merubah dokumen harus yang bersangkutan. Jadi misalkan niknya di Dapodik tidak terbaca di Dukcapil, direkap saja. Nanti saya yang ke sana. Karena kemarin saya sudah telepon ke sana, bisa daripada wirawiri sekolahnya. Tapi untuk penggantian dokumen itu harus yang bersangkutan. Oke. Terus jika ini SN Dapodik ijazah kartu SN sama, perval PD disilang, piye Mas Win? Silang NISN di Dapodik, ijazah, kartu NISN sama, tapi di verbal PD disilang. Bagaimana solusinya? Maksudnya gimana ya maksudnya? Berarti Oh, iya. ada permasalahan di NISN itu mungkin ya maksudnya? Hulu liu il iza, hulu il iza, monggo Bu. Langsung mawon. Maksudnya gimana Bu? NISN di Dapodik, ijazah, kartu NISN sama, tapi di verbal PD disilang. Bagaimana solusinya? Silangnya itu karena apa? Kan ada keterangannya. Apa ganda? Apa NISN-nya tidak sesuai? Hulu Hulu il iza. Oh, malu-malu dulu. Oh, malu. Silang dinik mungkin Pak maksudnya. Mas, Mangaten. Oke. Di verbal PD itu karena ada kolom NISN, Oh, Bapak toh ini? Inje Mas, Inje. Terus Saya kira Ibu. Pangapunten Bapak. nopo Pangapunten Pak. saya buka verbal PD itu di kolom NISN-nya disilang. Jika cocokkan dengan di kartu NISN itu sama di Dapodik saya itu. Terus pripun solusinya? Iya, Pak. Jadi untuk acuan itu jenengan di verbal Pak, jangan di kartu nggih. Nah, Nggih. karena kalau kartu itu ketika
setiap saat bisa kita cetak dengan dasar di Verval PD. Jadi pastikan kalau di Verval PD itu ada masalah atau ada yang disilang, pastinya ada keterangan kenapa. Apa tidak sesuai atau mungkin karakter kurang atau memang NISN itu ganda. Dan pastikan dulu saja Pak di Verval PD itu permasalahannya apa kok disilang. Dipakai Nanti satu orang, Mas. gimana? Dipakai satu orang. Nah, ya berarti kan itu NISN ganda Pak. Iya. Nggih. NIS ganda tadi sudah saya sampaikan Pak, ini saya akan proses lakukan untuk apa istilahnya penghapusan atau memunculkan NISN yang baru bagi yang memiliki NISN ganda. Jadi itu termasuk NISN digunakan lebih dari satu orang itu NISN ganda Pak. Nanti akan kita ajukan ke PDSP, semua sudah saya rekap, tinggal nunggu proses saja. Nggih. Monggo yang lain. Oke. Bapak Ibu ini saya tadi sempat mikir, ternyata ketika kita zoom tadi kan jenengan punya unek-unek masalah kan bisa langsung dijawab nih. Ini saya kok punya ide, misalkan setiap bulan setiap bulan itu kita zoom. Jadi zoomnya itu bebas, pokok operator pesertanya tidak kita undang. Jadi kita informasikan hari ini kita ada zoom alamatnya ini. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya langsung di situ. Daripada kan biasanya banyak yang ke WA banyak ke WA mungkin kurang jelas penyampaiannya. Kalau memang dengan media seperti ini itu lebih jelas, nanti akan kita agendakan. Kalau misalnya sebulan sekali. Kita undang operator kan kapasitasnya hanya 100 ya, bebas nanti bertanya terkait dengan apa dapodik dan turunannya. Nanti juga akan kita ikutkan juga nih Pak, misalkan dari Tedik ada SIM tunjangan, ada NUPTK, itu biar bisa terjawab langsung di masih masuk ya. Jadi nanti kita undang narasumber. Jadi sifatnya semi formal. Jadi nanti kita share alamat alamat zoomnya. Sing arep melu monggo. Jadi arep melu kan berarti arep tekon tenanan. Sing ora arep melu monggo. Nggih Pak Pri, ngoten Pak Pri nggih. Karena kan ini kadang ada pertanyaan terkait NUPTK mlebu ning Mas Win. Ternyata harusnya Mas Haryanto. Nah, nanti Mas Haryanto dihadirkan juga. Nah, itu mungkin lebih karena ternyata pertanyaan-pertanyaan yang permasalahan di lapangan kan banyak. Setuju ya? Setuju, sangat setuju. Nanti kita agendakan lah nanti mulai bulan April kali setiap tanggal berapa akan kita agendakan khusus untuk tanya jawab, gitu. Bebas gitu. Pak pengawas juga mau ikut, tidak apa-apa. Tapi Pak pengawas kan geser sedikit sakit. Yang lain yang dari jauh itu kan permasalahan. Yang lain pripun? Bapak Ibu. Tapi sepertinya Mas Rosi. Jadi untuk batasan waktunya ditentukan Mas Rosi apa 2 jam. Nanti akan dibatasi. Jadi misalkan jam 9 sampai jam 11 2 jam. Yang mau bertanya lebih takon gitu. Kan lebih enak tatap muka gitu daripada WA. Nanti semua semua yang berkepentingan terkait dengan Jabodik dan turunannya kita hadirkan. Nanti ada Mas Ahwan, Mas Suryanto misalkan, jadi langsung. Yang Bapak Ibu operator setuju dong mboten? Sangat setuju. Sangat setuju. Cocok. Makanya snacknya bawa sendiri. Setuju. Ini akan kita mulai bulan depan. Nanti akan kami laporkan Pak Kepala Dinas. Insya Allah setuju Pak Kadin. Kalau nanti Pak Kadin perlu dihadirkan, monggo. Tapi tidak sungkan, tidak usah, gitu. Mulanya Pak Kadin malah rawani takon. Tapi saya izin dulu nanti. Sampun ini sudah mau adzan. Menambahkan sedikit Mas. Monggo Masin. Jadi gini terkait dengan di grup WA, terus kemudian yang jabri-jabri, kalau memang itu tanya atau ada suatu permasalahan tentang dapodik, jadi
Sejauhnya gini, maksudnya kalau kalau bisa diformat. Jadi ketika tanya itu, Pak, NUPTK saya ndak tidak aktif atau NUPTK saya salah, itu bagaimana? Ya, baru NUPTK-nya namanya siapa, sekolahnya di mana, itu dicantumkan. Jadi kita itu ketika mau menjawab itu sekali buka, pastikan operator dinas itu bisa langsung mengeksekusi. Jadi nanti tinggal lihat jawabannya. Contoh ya, akunnya si PTK ini belum terverifikasi, padahal di sini sudah terverifikasi. WA-nya seperti itu. Nah kan kita bertanya, PTK-nya siapa, NIK-nya berapa, sekolah di mana, kan harus nunggu lagi jawaban. Jadi mohon untuk ketika bertanya lewat Japri atau di forum, tapi kalau di forum jangan ya, karena itu mengandung data data individu ya. Jadi kalau Mas Japri tanya itu tolong dibuatkan format atau dibuat format NPSN, nama sekolah, terus permasalahannya apa. Ketika akun PTK berarti yang dicantumkan NIK dan nama. Akunnya yang benar apa, passwordnya apa. Dan ini ketika saya buka, saya langsung bisa eksekusi. Berarti ini mintanya akunnya ini, passwordnya ini, saya gantikan, langsung jenengan tinggal langsung melakukan verifikasi akun. Jadi tidak kalau kita sering saya tanya baru jawab, tanya lagi seperti itu. Jadi satu kali proses bertanya sudah selesai. Itu rasa sebenarnya ya. Oke. Karena sudah adzan sekalian, terima kasih atas partisipasi jenengan. Mungkin pesertanya mulai tadi tidak ada yang 64 ini. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu operator yang tidak bisa hadir, mungkin bisa langsung bertanya ke jenengan, dan jenengan mungkin bisa memberitahu hasil kali ini. Dan yang paling penting, jenengan laporan. Setelah ini laporan ke kepala sekolah, hasilnya seperti ini, paling lambat tanggal 31 Maret, nanti biar jenengan tidak kerja sendiri. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang kata, mungkin kurang sopan dan sebagainya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.